Pertanyaannya, kenapa daging yang ada di Krabby Patty ini daging kepiting? Sebenarnya kan Mr. Crab juga kepiting. Yes, Mr. Crab adalah seorang kanibal yang makan daging teman-temannya sendiri. Halo, selamat datang kembali di channel Anggi Septianto dengan gua Anggi, dan kali ini gua akan membahas seputar teori konspirasi juga sama kayak konten gua yang kemarin. Tapi kali ini ada hal yang baru, nggak baru-baru banget, tapi mungkin bisa bakal nyegerin otak lo untuk mengingat kembali masa-masa kecil lo dengan sebuah film kartun berjudul SpongeBob SquarePants. Untuk ngebahas teori konspirasi yang ada di kartun SpongeBob SquarePants, gue akan ngasih tahu ke kalian bahwa kreator dari SpongeBob ini namanya Stephen Hillenburg, dan Stephen ini menciptakan kartun SpongeBob di awal tahun 1980-an hingga akhirnya tayang perdana di TV Indonesia tahun 1999 atau secara global ya, secara mendunia di tahun 1999. Nah, terus kalau misalkan lo perhatikan bahwa SpongeBob ini kan tinggal di sebuah lokasi bernama Bikini Bottom, tinggal bersama teman-temannya yang lain ya, kayak Patrick, Mr. Crab, Squidward, dan lain sebagainya. Dan ternyata teori konspirasi tentang SpongeBob ini begitu ngagetin banget ya. Ternyata Bikini Bottom itu ada di real life, ada di kehidupan nyata gitu. Dan kalau misalkan lu mau tahu, kalau misalkan lu mau ngulik lebih dalam, ternyata Bikini Bottom itu bernama Bikini Atoll. Jadi di real life-nya, di kehidupan nyatanya, Bikini Bottom ini namanya Bikini Atoll. Dan seremnya lagi, ternyata Bikini Atoll ini adalah dulunya saat perang dingin adalah sebuah tempat untuk uji coba bom nuklir. Jadi waktu itu banyak banget tentara Amerika datang ke Bikini Atoll untuk kayak semacam uji coba segimana kuatnya sih bom nuklir kalau diledakan gitu. Dan nggak cuma 1 sampai 2 kali atau 3 kali aja, tapi puluhan kali tentara Amerika mencoba atau mengetes bom nuklir di area tersebut. Nah, jadi karena mungkin sebenarnya nggak mungkin juga sih. Jadi memang mungkin ada di buku sejarah juga kalau misalkan pada saat perang dingin dulu tuh Amerika sering banget uji coba bom nuklir gitu ya. Dan tepatnya di Bikini Atoll atau di sekitar Samudra Pasifik. Kalau misalkan nggak percaya, sebenarnya ada di beberapa episode SpongeBob itu yang ngasih tahu ke kita sebagai penonton bahwa letaknya Bikini Bottom tuh ini loh gitu, di Samudra Pasifik loh, dan itu tepat banget di tempat Bikini Atoll berada gitu. Terus kenapa sampai akhirnya Stephen Hillenburg, si kreator dari SpongeBob ini, membuat film kartun dengan judul SpongeBob dan banyak karakter di dalamnya? Itu mungkin karena pertama, Stephen ini, si kreator ini adalah seorang ahli kelautan. Terus yang kedua, mungkin aja Stephen pernah mengunjungi Bikini Atoll sebelum membuat SpongeBob, dan dia melihat berbagai macam binatang laut atau biota laut yang mengalami reaksi atau semacam radiasi dari akibat pecahnya bom nuklir itu gitu. Jadi kalau misalkan ya kita udah tahu semua bahwa di kartunnya SpongeBob itu binatang-binatang laut bisa berbicara. Cuma ya mungkin ada beberapa yang nggak bicara, kayak misalkan Gary atau ubur-ubur ya di dalam kartun itu. Tapi nggak sedikit karakter-karakter di dalam kartun SpongeBob itu berperilaku aneh dan malah aneh banget gitu. Dan mungkin itu yang ditangkap atau yang direkam oleh Stephen Hillenburg sebelum membuat SpongeBob, kejadian-kejadian aneh setelah biota-biota laut mengalami radiasi dari pecahnya bom nuklir. Terus selain SpongeBob, ada karakter kartun lainnya yang bernama Sandy. Kalau misalkan lu lihat, Sandy ini adalah seekor tupai yang, oke, gue mau ngejelasin dulu kenapa sih ada tokoh tupai gitu di dalam universe-nya SpongeBob. Itu karena setelah dikulik-kulik, jadi dulu ketika zamannya perang dingin itu banyak tentara Amerika yang ketika mereka mau mencoba atau menguji coba bom nuklir di area Bikini Atoll, tentara-tentara ini banyak banget bawa binatang, kayak misalkan tupai salah satunya, terus ada juga tikus, pokoknya banyak banget binatang. Kenapa mereka bawa banyak binatang ke daerah Bikini Atoll itu karena mereka pengen tahu ketika bom nuklir ini diuji coba ledak gitu ya di daerah tersebut, mereka pengen tahu impact atau efek dari ledakan nuklir ini gimana gitu terhadap kehidupan. Ya makanya yang dibawa ya cuman yang binatang-binatang aja ya, kayak tupai, tikus, dan lain sebagainya ya. Itu kenapa Sandy atau tupai ada di di universe-nya SpongeBob, karena memang tupai ternyata salah satu binatang yang paling banyak dibawa oleh tentara Amerika ketika menguji coba bom nuklir di daerah tersebut.
Dan satu lagi, menurut gue Stephen Hillenburg, si kreator ini jenius banget ya, kayak ngasih tahu ke kita bahwa lu sadar nggak sih satu-satunya karakter atau tokoh di dalam SpongeBob yang pakai baju luar angkasa itu cuman Sandy, si tupai itu. Itu mungkin bisa mengisyaratkan ke kita bahwa Sandy tuh pakai baju kayak luar angkasa itu sebenarnya baju anti radiasi. Jadi sebenarnya nyambung banget. Maksudnya Bikini Bottom atau Bikini Atoll ini kan tempat uji coba nuklir, dan untuk menghindari radiasi itu biasanya orang-orang tim-tim kayak gitu kan pada pakai baju astronot gitu kan, dan itu Hillenburg mengadaptasi pakaian itu ke tokoh karakter Sandy. Dan nggak bisa dipungkiri karena dampak radiasi banyak banget pasti hal-hal aneh yang terjadi sama biota hidup yang ada di laut maupun yang ada di darat. Contohnya kalau misalkan lu perhatikan ketika Sandy lagi hibernasi, dia bisa menjadi tupai yang gila banget kayak Tasmanian. Terus kalau misalkan lu perhatikan lagi, jadi tuh ada sebuah daerah di SpongeBob namanya Rock Bottom. Nah, Rock Bottom ini makhluk hidupnya, makhluk lautnya lebih serem lagi, lebih gila lagi, dan lebih aneh lagi. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa radiasi dari bom nuklir itu sebegitu hebatnya gitu, bisa merusak kehidupan laut gitu. Dan kalau misalkan sampai hari ini lu masih menganggap bahwa ada corak-corak kayak semacam bintang di lautnya Bikini Bottom, lu bilang itu indah, ternyata pada dasarnya bintang atau bunga-bunga yang berwarna-warni itu tuh di langitnya Bikini Bottom itu ternyata memang diciptakan bukan sekedar hiasan langitnya Bikini Bottom ya. Kalau misalkan di real life-nya itu ternyata kayak semacam hasil dari buangan minyak. Kan kalau misalkan lu lihat minyak tumpah di air tuh kan pasti berwarna-warni gitu ya. Nah itu sebenarnya kayak pengejawantahan dari minyak yang tumpah ke air terus warna-warni gitu. Nah itu sebenarnya itu nggak indah-indah banget ternyata ya kalau misalkan kita tahu bahwa di real life-nya itu minyak yang tumpah ke laut gitu. Jadi kayak pencemaran laut aja. Terus juga ini masih nyambung ke masalah kelautan sih. Kalau misalkan lo perhatikan bahwa rumah-rumah yang ada di Bikini Bottom itu ternyata kalau misalkan kita perhatikan lebih dalam, ternyata itu kayak tumpukan sampah, men. Jadi ada kayak rumah yang terbuat dari knalpot, yang terbuat dari ember, yang ya SpongeBob tinggal di nanas, terus Squidward tinggal di sebuah rumah yang bentuknya kayak hiasan akuarium. Jadi itu sebenarnya banyak banget hal-hal yang ya mungkin ini ya hidden gem lah bahasanya. Kalau misalkan kita kulik lebih dalam, ternyata tuh rumah-rumah yang ditinggali sama penduduk Bikini Bottom adalah tumpukan-tumpukan sampah yang dibuang ke laut. Nah itu tadi hal-hal yang berkaitan sama SpongeBob dan Bikini Bottom. Selanjutnya gue akan membicarakan teori konspirasi yang berkaitan dengan siapa lagi kalau bukan Mr. Krab dan Krabby Patty-nya. Kalau misalkan lu mau ngulik lebih dalam, kenapa sih Mr. Krab ini ngejaga banget resep rahasia untuk membuat Krabby Patty-nya, dan bahkan si Plankton pun susah banget gitu untuk nyuri resep rahasia tersebut. Dan ternyata di situ ada hal-hal yang nggak boleh diketahui oleh Plankton ataupun masyarakat umum. Jadi cuman Mr. Krab aja yang boleh tahu. Sebenarnya nggak rahasia-rahasia banget sih ya, karena kalau misalkan lu kulik lebih dalam sempat ada, dan lu juga bisa lihat sih di nick.com. Di situ lu bakal ngelihat bahwa resep burger Krabby Patty yang dimakan sama masyarakat Bikini Bottom adalah terbuat dari daging kepiting. Pertanyaannya, kenapa daging yang ada di Krabby Patty ini daging kepiting? Sebenarnya kan Mr. Krab juga kepiting. Yes, Mr. Krab adalah seorang kanibal yang makan daging teman-temannya sendiri. Kalau misalkan lo perhatikan lebih dalam, lebih detail, di Bikini Bottom nggak ada seekor kepiting pun selain Mr. Krab. Hal ini menguatkan atau menegaskan bahwa rumor Krabby Patty terbuat dari daging kepiting itu benar adanya. Kenapa? Ya karena kepitingnya udah diambil atau udah dimasukin ke dalam daging Krabby Patty, men. Dan hal itu dilakukan sama Mr. Krab. Terus kalau misalkan lu nggak percaya, nggak kok, ada kok beberapa episode yang Mr. Krab ketemu sama kepiting lainnya. Yes, itu benar adanya. Tapi kalau misalkan lu lihat lebih detail ya, pertemuan Mr. Krab dengan kepiting-kepiting lainnya itu bukan terjadi di Bikini Bottom, tapi di daerah lain. Artinya di Bikini Bottom nggak ada sama sekali kepiting selain Mr. Krab. Tega iya, serem iya, kanibal jelas, sesama jenis dimakan gitu kan. Ya itulah konsep kanibal gitu. Terus kalau misalkan lu perhatikan, sebenarnya nggak diperhatikan lebih detail juga, lu bisa ngelihat sendiri sih. Nih di sini lu bisa ngelihat, ini kan tokonya Mr. Krab ya, yang menjual Krabby Patty ya. Dan ini kalau misalkan lu lihat, ini adalah gambar di kiri gue ya, gambar sebuah sangkar untuk menjebak kepiting. Lu lihat nggak perbedaannya? Enggak, ini nggak beda, ini sama. Artinya
Mr. Krabs memang benar-benar melakukan hal yang nggak main-main. Emang tokonya ini mencerminkan jebakan kepiting, men. Gila sih. Terus hal yang mendukung apakah benar Krabby Patty adalah daging yang campurannya dari daging kepiting. Ada sebuah episode, kita bisa insert videonya, ketika Mr. Krabs makan Krabby Patty-nya sendiri, dan ketika dia makan, dia bergumam atau dia bilang, ternyata ini rasanya gua ini artinya kan kepiting. Dia makan daging kepiting. Dan ini udah jelas-jelas mencerminkan bahwa yes, resep rahasia Krabby Patty adalah daging kepiting yang ditangkap Mr. Krabs. Teori konspirasi terakhir tentang Mr. Krabs ya. Kalau misalkan lu lihat, jadi ada kisah cinta ikan buntal ya. Ikan buntal yang bernama Nyonya Pup. Lu tahu kan Nyonya Pup? Ini dia suka nih sama Mr. Krabs. Jadi lu bisa lihat di salah satu episodenya SpongeBob, Nyonya Pup ini suka sama Mr. Krabs. Dan Mr. Krabs juga suka sama Nyonya Pup. Nyonya Pup ini bentuknya ikan buntal ya. Dan kalau misalkan lu baca-baca lebih jauh gitu ya, ternyata di real life, di kehidupan nyata, ikan buntal makanannya apa? Ikan buntal makanannya kepiting. Dan secara nggak langsung, sebenarnya bisa dikatakan alasan kenapa Nyonya Pup ngedeketin Mr. Krabs itu mungkin karena Nyonya Pup pengen makan kepiting, pengen makan Mr. Krabs. Gila, ini serem banget cuy. Ini serem banget. Ini kayak ya hukum rimba aja gitu. Ikan buntal makannya kepiting, Nyonya Pup suka sama Mr. Krabs. Mungkin ini kayak, ini gila sih, ini gila. Teori konspirasi selanjutnya yang berkaitan dengan kartun SpongeBob adalah sebuah episode berjudul Red Mist. Dan kalau lu mau tahu, episode berjudul Red Mist ini akhirnya sempet kayak semacam mau diblokir lah sama tim SpongeBob-nya sendiri. Kenapa? Karena katanya episode berjudul Red Mist ini punya dampak buruk buat anak-anak. Kalau misalkan begini biar lebih gampangnya ya. Jadi anak-anak dan dewasa dan orang dewasa kayak kita itu ternyata punya frekuensi pendengaran atau penglihatan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ngomongin episode Red Mist ya, jadi kalau ditonton sama orang kayak kita nih, dewasa kayak gini biasa aja. Tapi kalau ditonton sama anak-anak kecil, konon katanya itu punya efek yang buruk banget. Dikatakan kalau misalkan anak kecil nonton episode Red Mist ini, anak kecil itu akan melakukan hal-hal yang nyeremin tentunya gitu. Jadi episode ini udah berusaha berulang kali diblokade atau diblokir biar nggak tayang dimanapun sama timnya SpongeBob. Karena kalau misalkan, ya gue kasih tahu, sebenarnya jalan cerita di episode Red Mist ini adalah tentang sosok Squidward yang menghabisi dirinya sendiri. Jadi kayak bunuh diri di episode itu gitu. Karena ada wabah Red Mist di dalam episode itu. Itu pokoknya nyeremin lah, gila. Itu nyeremin banget sampai akhirnya ya lu nggak akan bisa menemukan episode ini di stasiun TV manapun ya. Dan usut punya usut, ternyata episode yang nyeremin itu, Mata Merah ya, ternyata bukan dibuat oleh pihak Nickelodeon, tapi dibuat oleh orang Skotlandia yang ternyata si kreator episode khusus Red Mist ini punya sejarah ngebunuh orang juga. Asli ini serem banget sih. Dan untungnya bukan pihak Nickelodeon yang buat, tapi orang lain gitu. Ya dibicarakan sih rumornya orang Scotland yang bikin. Konspirasi selanjutnya, konspirasi yang gak terakhir sih sebenarnya, tapi ini terakhir dari gua, konspirasi khusus SpongeBob, bahwa ada episode saat SpongeBob meninggal dunia. Gila, aneh kan? Maksud gua tokoh utama kenapa meninggal gitu. Tapi anyway, di dalam episode itu SpongeBob meninggal. Dan lo tahu musuh besarnya, bisa dibilang musuh bebuyutan ya, Squidward ternyata mengalami kesedihan yang ekstra. Dia di dalam episode itu ketika SpongeBob meninggal, dia menulis surat, dan surat ini kayak semacam pengen ngasih tahu SpongeBob bahwa Bikini Bottom udah nggak sama lagi kayak dulu gitu. Zamannya SpongeBob masih ada dan SpongeBob udah nggak ada, itu beda gitu. Kayak Patrick akhirnya meninggal dan dia dikuburkan di samping makamnya SpongeBob. Terus Gary akhirnya si siput piaraannya SpongeBob, dia tinggal bareng Squidward. Terus Sandy yang sering banget atau suka banget nunjukin penemuan-penemuan ilmiahnya ke SpongeBob, akhirnya Sandy udah mulai murung dan gak mau bereksperimen lagi. Kalau dulu kan waktu zamannya masih ada SpongeBob, dia eksperimen, dia kasih tahu ke SpongeBob kayak gitu-gitu deh. Terus ketika SpongeBob meninggal, Mr. Krabs akhirnya menjual resep rahasia Krabby Patty. Ke siapa? Siapa lagi kalau bukan Plankton. Dan Plankton akhirnya membuka
kedai burger Krabby Patty dengan resep rahasia tersebut. Tapi sayangnya, kedai Plankton nggak pernah bisa menyamai kesuksesan Mr. Crab. Kenapa? Karena konon katanya berkali-kali nge-hire koki handal dari seluruh penjuru dunia. Nggak ada yang bisa menyamai kehebatan seorang SpongeBob sebagai koki di Krabby Patty. Segitu aja, sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Please support supaya gue bisa ngasih info lebih banyak, lebih seru di tiap minggunya. Sampai jumpa lagi, bye.